Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu, selamat siang. Selamat 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 pagi, siang. siang. pagi Semoga siang ya. dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali di acara virtual community learning di mana harusnya di minggu kemarin tapi kita undur ke minggu ini tanggal 19 September 2025 di mana pada sesi ini kita akan membahas mengenai memberdayakan student lighthouse team. Gimana? Dan nanti akan dipaparkan mengenai apa manfaat adanya student light hosting, terus nanti akan disampaikan juga pada sesi ini bagaimana proses rekrutmen SLT, bagaimana pembinaan SLT, lalu apa saja kunci keberhasilan SLT, serta nanti akan disampaikan juga Bapak Ibu mengenai untuk SMP dan SMA apakah SLT dan OSIS menjadi satu kesatuan atau terpisah. Nah, untuk sesi ini nanti akan ada 7 narasumber dari beberapa sekolah, yaitu dari TK Yasporbi 2, TK Anissa, SD Avicenna Jagakarsa, SD Yasporbi, SMP Avicenna Cinere, SMA Avicenna Cinere, dan SMA Avicenna Jagakarsa. Nah, tentunya pada sesi ini saya ditemani oleh Pak Andiral selaku fasilitator dan Education Practice Leader dari Dunamis Education. Kalau begitu, saya serahkan langsung saja kepada Pak Andiral untuk pembukaan sesi ini. Silakan Pak Andiral. Terima kasih Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, teman-teman sekalian, hari ini seperti tadi sampaikan Dian, temanya memberdayakan student lighthouse team. Dan saya sedang sekali hari ini ada 7 sekolah yang bersedia untuk berbagi pengalaman mereka, suka dukanya di dalam memberdayakan student lighthouse team. Dan ini sesuai dengan tujuan community learning ya, jadi kita saling belajar dan berbagi. Nah, kalau gitu saya nggak berpanjang lebar, jadi kesempatannya benar-benar buat kita, dari kita untuk kita ya. Nah, kita bagi menjadi 4 kelompok ya, karena sesuai levelnya. Yang pertama nanti dari TK, TK Anissa dulu atau TK Yasporbi 2 ya, boleh silakan siapa yang mau duluan. Nah, ini yang menarik dari TK, mungkin pertanyaannya gimana nih kita bisa mengajak siswa untuk menjadi student lighthouse team, apa pendekatan khususnya karena mereka kan masih kecil ya. Bisa nggak sih sebenarnya mereka secara reguler untuk memimpin rapat, untuk menyusun rencana dan lain-lain. Oke, langsung aja saya tawarkan kesempatan pertama dari mana nih yang mau sharing dulu? TK Yasporbi 2 atau TK Anissa? Mana? Oh ya, waktunya 5 sampai 7 menit ya untuk satu sekolah. Setelah itu sebelum masuk kepada SD, kita berikan kesempatan bagi unit lain yang mungkin ingin bertanya atau juga ikut berbagi. Untuk TK, sekarang yang akan mulai. Mohon izin Pak, mungkin TK Yasporbi 2 terlebih Oke, dahulu. silakan TK Yasporbi 2 sharing dulu. Dian tolong di spotlight ya. Mungkin akan saya minta tolong pada Miss Monik, salah satu rekan tim Aksi 4 juga, untuk share screen.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Andira, tim Dunamis yang lainnya, kemudian Bapak, Ibu, Miss dan Mister dari sekolah-sekolah hebat yang mungkin sudah mengusung leader ini sebelum sekolah ya Sporbi ya. Pada siang hari ini kami izin untuk sekedar mungkin sharing ya, kita mungkin menyebutnya sharing aja gitu karena memang disclaimer juga gitu, mungkin apa yang kami lakukan belum 100% tepat dan juga mungkin belum 100% sempurna gitu. Jadi mungkin nanti kami open banget untuk sesi sharing ini, ada masukan dan sebagainya. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung masuk ke bagian pertama. Baik, untuk Student Lighthouse Team, kalau di sekolah kami menyebutnya SLHT ya, mungkin bukan SLT. SLHT di TK Yasporbi 2 Pasar Minggu ini menurut kami merupakan kumpulan dari anak-anak ya atau tim di mana terdiri dari tentunya peserta didik TKS Perbi 2 yang berperan sebagai pemimpin dan juga menjadi role model atau contoh positif di antara teman-teman sebayanya gitu. Walaupun mungkin Leader in Me ini mengusung bahwa semua anak dapat menjadi pemimpin, namun SLHT ini memiliki peran khusus di mana dia dapat menjadi role model bagi teman sebayanya gitu ya menurut sekolah kami. Kemudian SLHT ini juga dipilih melalui proses pemilihan yang nanti akan kami jelaskan prosesnya sendiri. Kemudian aktif dalam proyek pelayanan masyarakat, mempromosikan semangat sekolah, membantu dalam pelaksanaan acara dan kegiatan kepemimpinan di sekolah, serta konsep ini sering diterapkan di sekolah yang mengadopsi program Leader in Me. Jadi mungkin tidak jauh beda dari program sekolah-sekolah yang mengadopsi program Leader in Me ya, tidak jauh beda pengertian Student Lighthouse Team-nya. Next. Kemudian kami juga dari SLHT ini sangat mementingkan gitu adanya timeline untuk anak-anak SLHT ini sendiri. Jadi walaupun kami levelnya itu TK ya, taman kanak-kanak usia 4 sampai 6 tahun gitu. Namun kami juga sudah mengenalkan timeline di mana timeline ini biasanya akan kami pasang di tempat di mana anak-anak ini dapat melihat juga timelinenya. Jadi mereka juga mampu bertanggung jawab terhadap waktu di mana ketika timeline ini kami pasang dan mereka akan lihat, mereka akan sadar dan mereka juga akan belajar bagaimana caranya membaca timeline, kemudian bagaimana proaktifnya mereka sebagai SLHT. Oh ya, kapan ini kita meetingnya hari apa? Mereka juga sudah harus mulai bisa responsibel terhadap tanggung jawabnya mereka. Untuk itu kami mementingkan timeline ini, salah satu hal yang penting bagi Student Lighthouse Team. Dan biasanya kami letakkan di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh fungsinya. Mohon maaf, Miss Dina ke mute, Miss. Oke, ya, oke baik. Izin lanjutin lagi. Tadi kita masuk ke pentingnya timeline untuk Student Lighthouse sendiri, Student Lighthouse Team ini sendiri, yaitu pertama tentunya untuk membantu mengatur waktu pelaksanaan berbagai kegiatan dan tanggung jawab tim secara terstruktur, di mana anak-anak dari Student Lighthouse Team ini sendiri akan memiliki responsibel terhadap diri mereka sendiri, di mana waktu kapan mereka akan mengadakan weekly meeting, kemudian untuk membuat kotak ide dan lain sebagainya. Jadi mereka mampu untuk responsibel dalam mengatur waktu mereka sendiri. Biasanya juga kami akan melihat ini responsibel atau proaktifnya mereka, apakah mereka ingat gitu kalau misalnya weekly meetingnya itu kapan, atau misalnya kita ingin melakukan refleksi itu kapan. Nah, karena sudah ada timeline ini nih, jadi kita ingin melihat gitu proaktifnya mereka juga karena kita sudah mengenalkan timeline ini. Kemudian dapat mengetahui kapan setiap tugas atau acara harus mulai dan selesai, dan memberikan pengalaman belajar mengelola waktu.
Ya, seperti yang sudah tadi saya jelaskan ya, bahwa mungkin levelnya masih TK, tapi mereka belajar untuk responsibel terhadap eh, eh, diri mereka sendiri, di mana mereka tahu mereka waktu meeting, refleksi pajak. Next. Kemudian pentingnya weekly meeting mungkin tadi sudah beberapa disampaikan ya, untuk membantu menjaga keteraturan komunikasi dan koordinasi antar anggota tim gitu. Karena di weekly meeting ini sendiri biasanya kami memasukkan di weekly meeting ini biasanya kami menentukan dalam satu minggu itu minimal sekali itu 1 hari, atau mungkin ketika ada event itu bisa 1 minggu 2 kali atau 3 kali. Namun regularnya itu 1 minggu itu 1 kali melakukan weekly meeting. Dan untuk tahun ini kami jatuh pada hari Rabu, setiap hari Rabu. Nah, fungsinya weekly meeting ini yang pertama untuk menjaga keteraturan komunikasi dan koordinasi antar anggota tim, kemudian menjadi momen khusus untuk refleksi dan evaluasi kegiatan, terutama ketika setelah event di sekolah kami. Biasanya weekly meeting ini dipergunakan sebagai sarana untuk anak-anak dapat mengemukakan evaluasi apa sih yang sekiranya plus delta dari event kita kemarin dan sebagainya. Kemudian menjadi fondasi penting untuk membentuk karakter kepemimpinan yang positif dan rasa komunitas di antara siswa Taman Kanak-kanak dalam Student Lighthouse Team. Next. Let's see how TKS Porbi 2 Pasar Minggu. Oke. Next, kita akan pertama mungkin bagaimana cara kita Lighthouse Team di TKS Porbi 2. Ini seperti yang tadi Pak Andiral sempat katakan ya, bagaimana sih pendekatan-pendekatan untuk kecil ya untuk menjadi student lighthouse team gitu kan. Pastinya juga banyak yang belum bisa membaca gitu, banyak yang belum mengetahui student lighthouse team itu juga sendiri itu apa gitu. Jadi mungkin pendekatan yang pertama kali dilakukan oleh teachers di sekolah kami yaitu dengan waktu tahun ajaran baru dimulai, setiap tahunnya pasti kan akan ada masa orientasi siswa ya, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Nah, di sini peran SLHT di tahun eh, pelajaran sebelumnya itu bertugas mereka untuk menyambut teman-teman baru yang baru bergabung dengan sekolah kami. Jadi SLHT sebelumnya di tahun pelajaran sebelumnya mereka akan menyambut siswa-siswi baru di sekolah kami di gate, di gerbang gitu. Mereka akan menyambut, kemudian mereka juga akan membantu memimpin permainan-permainan gitu. Contoh di week pertama saat MPLS itu sekolah kami itu tidak langsung memulai pembelajaran, mungkin sekolah lain juga sama demikian. Jadi biasanya sekolah kami melakukan pengenalan lingkungan sekolah, dan Student Lighthouse Team ini juga bertugas membantu teachers nih untuk mengenalkan lingkungan-lingkungan sekolah, kemudian area-area seperti toilet di mana, kemudian ada di playground kita itu ada apa saja dan sebagainya. Jadi Student Lighthouse Team ini membantu teachers untuk mengenalkan lingkungan sekolah. Jadi dari situ siswa-siswi baru tentunya paham, oh ternyata ada ya siswa-siswi yang kakak-kakak yang bantuin kita itu siapa sih? Pasti kan akan muncul pertanyaan seperti itu ya kepada siswa-siswi baru ini. Nah, di situ baru kita akan melakukan pendekatan dengan mengenalkan kepada siswa-siswi baru ini kalau teman-teman tadi eh, lihat kan kakak-kakak yang tadi menyambut teman-teman di gerbang, kemudian kakak-kakak yang mengenalkan lingkungan sekolah. Nah, itu tuh namanya SLHT loh. Teman-teman mau nggak seperti itu gitu kan? Nanti kan biasanya anak-anak itu kan excited gitu ya. Mereka kan senang untuk menjadi pusat perhatian. Pasti otomatis mereka akan excited menjawab, oh mau, mau Miss, mau. Nah, dari situ mulai melakukan pendekatan-pendekatan terkait Student Lighthouse Team. Nah, jadi Student Lighthouse Team itu uh, nanti teman-teman bisa jadi role model yang baik untuk teman-teman yang lainnya. Kemudian teman-teman bisa menyambut
apa namanya teman-teman di gerbang, dan juga bisa bisa juga loh teman-teman kasih ide-ide untuk event-event di sekolah kita. Teman-teman kira-kira mau nggak? Jadi mungkin kita menggunakan bahasa sesederhana mungkin yang mudah dipahami oleh anak-anak usia 4 sampai 6 tahun gitu ya. Di mana pendekatan-pendekatan itu juga tentunya kita selingi dengan aksi nyata seperti tadi gitu ya, seperti kita mencontohkan langsung dari Student Lighthouse Team di tahun pembelajaran sebelumnya. Jadi anak-anak langsung mendapatkan gambaran, tidak jadi secara konkret gitu ya. Oh, ternyata tugasnya Student Lighthouse Team seperti ini. Jadi tidak hanya secara abstrak gitu, apa itu Student Lighthouse. Jadi kita langsung memberikan contoh nyata seperti itu. Nah, begitu juga untuk jadinya setelah melakukan pendekatan-pendekatan itu, kita langsung melakukan open recruitment di tahun ini. Alhamdulillah sudah dilakukan open recruitment itu di akhir bulan Agustus kemarin. Dan juga alhamdulillah sudah dikukuhkan juga. Jadi kami melakukan open recruitment SLHT ini menggunakan Google Form yang kami share di PTA, Parents Teacher Association, di grup WhatsApp gitu. Jadi tentunya kalau level TK ini ya kami masih sangat membutuhkan bantuan dari orang tua ya, karena tentunya anak-anak ini kan belum bisa membaca atau mengisi formnya sendiri. Jadi kami share form ini di grup WhatsApp, dan kemudian kami meminta kepada orang tua untuk membantu mengisikan apabila anak-anak mereka tertarik untuk bergabung sebagai SLHT di TK Yasporbi 2. Next. Oke, udah 10 menit ini gimana? Oke. Sementara ditahan dulu ya untuk TKS Polbi 2, kita supaya beri kesempatan kepada yang berikutnya. Tadi ada 3 hal yang saya catat yang menjadi penting tadi dari sharingnya TKS Polbi 2. Pertama, kita harus perlu mengenalkan timeline kepada siswa supaya mereka belajar untuk melihat kesinambungan ya. Yang kedua adalah mengenalkan mereka regular meeting, karena ini menjadi penting. Yang ketiga, gunakan contoh nyata tadi dan bahasa yang sederhana sehingga mereka bisa langsung melihat dan bersemangat. Oke, beri aplaus untuk TK Yasporbi 2. Kasih gimana caranya ngasih apa tuh? Nah, itu sekarang saya belum ngerti tuh caranya. Gimana? Di Oh, bagian udah bisa bawah, itu Pak. ternyata. Oke. Bapak malah jadi love. Oke, sekarang kita kesempatan untuk TK Anissa supaya ini dulu supaya satu hal yang sama nanti bisa. Lalu nanti ini ada kebetulan ada keperluan, jadi habis TK nanti kita loncat dulu ke langsung yang senior yaitu SMA ya. SMA. Oke. Ganti TK Anissa, boleh kita gilirannya. Waktunya 7 menit ya. Baik. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas Kemudian spotlight. kesempatannya. Kami dari TK Anissa, kami bertiga dari tim rubrik 4. Ada saya, Tika, Sonia, dan Dian. Nah, di sini kami mau berbagi tentang SLHT penerapan SLHT di sekolah kami. Minta izin untuk share screen. Ya, silakan. Baik, ya di sini Student Lighthouse Team kurang lebih sama ya dengan TK Yasporbi, di mana di sini adalah sekelompok siswa yang terpilih di sekolah yang diberi peran sebagai pemimpin, menjadi role model untuk menciptakan budaya sekolah yang positif. Nah, di sini bahwa memang semua adalah pemimpin, tapi memang kita butuh role model sehingga bisa nanti bisa mengajak teman-temannya yang lain dan adik-adiknya, adik-adik kelasnya untuk menjalankan budaya positif yang ada di sekolah. Selanjutnya.
Nah, di sini kami langsung aja untuk proses pembentukan dari Student Lighthouse Team kami. Di sini ada prosesnya. Yang pertama, kami melakukan sosialisasi dulu kepada anak-anak bahwa apa itu Student Lighthouse Team, apa yang dilakukan dengan contoh-contoh yang sudah dilakukan sebelumnya oleh uh, anggota SLHT yang sebelumnya, karena memang anggota SLHT yang sebelumnya sudah jadi KKSD. Jadi hanya beberapa yang sekarang TKA naik ke TKB, ada beberapa yang paham tapi ada beberapa yang belum. Nah, kemudian di sini ada, nah ini dia kami melakukan sosialisasi kepada anak-anak. Nah, kemudian setelah itu kami membuka lamaran. Nah, membuka lamaran dan kami juga menyebarkan pengumuman di grup orang tua bahwa eh, telah dibuka pendaftaran untuk SLHT, Student Lighthouse Team. Nah, di sini ada tanggal-tanggalnya. Nah, lalu kami tanya kembali kepada anak-anak karena kami akan sounding ke anak-anak bahwa siapa yang ingin ikut diskusi dulu sama mama, sama papa, terus kemudian nanti akan kami tanya lagi. Lalu kemudian keesokan harinya setelah beberapa hari kami tanya kepada anak-anak siapa yang ingin ikut SLHT yang mereka apa namanya melamar tunjuk tangan sendiri. Jadi memang kita secara langsung ya. Jadi kepada anak-anak. Nah, setelah itu baru kami memberikan surat lamaran kepada anak-anak untuk diskusi kepada orang tuanya dan diisi kepada orang tuanya. Nah, setelah itu ada proses wawancara. Nah, ada proses wawancara yaitu presentasi diri mereka dari menyebutkan namanya, dari apa namanya goals-nya, terus Ini udah ada juga mau laminating hari ini atau hari ini aja ya, kali ya? ya, terus kemudian memang ada beberapa yang kami minta tolong untuk menilai gitu karena kami ingin dari luar karena kan kami guru jadi memang kami sudah tahu tentang anak-anak ini di sehari-hari di kelas dan kami minta pendapat dari orang luar. Bagaimana mereka bisa memprestasikan dengan percaya diri, dengan berani. Nah, ini seperti itu. Wah, ini seperti kakak-kakak di atasnya ya. Untuk Ya. jadi ketua OSIS pun harus juga presentasi luar biasa. Oke, boleh nggak apa-apa di next aja. Nah, setelah itu Masuk pihak luar tadi itu ya ya dari tim sekolah yayasan. juga, cuman Oke. yang tidak berada di kelas ya, maksudnya Oke. kepala sekolah, terus manajemen, koordinator dari Lighthouse Guru. Nah, Oke. kemudian sudah beberapa dari hasil seleksi, dari hasil wawancara itu presentasi, kemudian kita lihat juga sikap di kelas, sikap di kelas dari kemandiriannya, dari bagaimana dia bersikap dengan teman, dan kita biasanya lihatnya itu dari 10 adab Anissa, kita ada 10 adab Anissa dan 7 habit-nya ketika mereka berada di kelas dan berinteraksi sehari-hari. Nah, ini dia, ini pengukuhannya. Nah, setelah dikukuhkan, nah kami mulai rapat dan rapatnya dibuka oleh kepala sekolah. Tuh, jadi kepala sekolah secara uh, mengesahkan gitu anak-anak SLHT untuk memulai program kerjanya. Nah, nah di sini kami juga Nah, di sini juga kami meminta pendapat anak-anak dari mulai struktur apa namanya di dalam SLHT tersebut dan juga memilih pemimpinnya lagi, fasilitator dan wakilnya yang akan nanti
apa namanya memimpin mereka dalam rapat sehari-hari. Nah, ini kita menerapkan student voice-nya ya, jadi mengambil. Nah, ya, itu dia proses pemilihannya dan rapat itu juga kami membahas tentang action plan. Kira-kira mau apa kita untuk uh, program ke depannya. Jadi kita juga meminta pendapat anak-anak apa yang kita akan lakukan untuk setahun ke depannya untuk mereka jalankan bersama sehingga jadi mereka merasa bertanggung jawab gitu untuk melakukan apa kegiatan tersebut karena semuanya berasal dari mereka juga gitu. Nah, nah ini dia action plan yang sudah kita buat untuk 1 tahun ke depan ya semester 1 dan semester 2. Dan ini sebagian juga hasil dari diskusi kita dari anak-anak, dari ide anak-anak apa yang kita akan lakukan untuk kedepannya. Nah, ini adalah rapat mingguan kita setiap hari Kamis. Uh, biasanya dipimpin oleh ketuanya, ketua fasilitatornya, yaitu yang telah terpilih Alif. Nah, ini mereka mulai tugas pertama, yaitu pada acara Parent Lake House. SLT-nya bekerja sama dengan guru dan juga dengan parents menjadi panitia. Nah, ini panitia juga kita bertanya juga kepada anak-anak. Jadi kira-kira apa nih yang dibutuhkan dalam acara ini? Mereka yang menjawab konsumsi, registrasi. Nah, jadi mereka juga yang memilih peran tersebut. Tuh. Nah, kalau ini adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh anak-anak, yaitu menjadi welcoming. Dan mereka tidak hanya mereka saja, tapi mereka mengajak adik-adiknya, adik-adik kelasnya, TKA, untuk ikut welcoming juga dan teman-teman yang lain yang tidak termasuk SLHT. Nah, ini juga ada bagian dari action team SLHT yaitu Green Agent School. Kegiatannya adalah menyiram tanaman setiap hari. Nah, ini juga yang pemimpinnya mensonding ke kelas-kelas lain yaitu ke TKB dan TKA mengajak adik-adiknya untuk menyiram tanaman. Nah, kalau ini adalah sharing tentang tokoh Seven Habit dan Sains Seven Habit ke ADKB. Nah, jadi mereka itu ke KB kelompok bermain, mereka menerapkan pembelajaran tentang Seven Habit, tapi karena kelompok bermain, jadi masih pengenalan Sains Seven Habit dan tokohnya. Nah, kalau ini adalah sharing pembelajaran Seven Habit ke adik TKA. Nah, di sini karena kita ada program Habit One, Habit Two. Nah, di TKA yaitu pembelajaran tentang Habit One. Jadi mereka ke TKA untuk men-sharing pembelajaran Seven Habit ke TKA. Nah, setelah mereka sharing di sini diberikan refleksi oleh adik-adik TKA berupa apresiasi karena mereka sudah mau berbagi kepada adik-adik TKA. Oke. Oke, udah 10 menit, jadi nampaknya ini juga bagian dari terakhir ya, slide terakhir ya. Oke, makasih kepada TK Anissa. Sekali lagi juga teman-teman silakan share. Oke. Ya, nah tadi kalau dari TK Anissa mulai dari sosialisasi dan seleksi ya, seleksinya yang menarik saya lihat tadi ada interview dan presentasi. Lalu sama tadi dengan TK Yaspor B2 ada pentingnya meeting mingguan dan tadi ada
terutama pentingnya juga di meeting pertama ya. Di sini bagi siswa TK baru belajar pertama untuk meeting ini suatu yang menarik. Lalu mereka juga dilibatkan dalam ikut mengajarkan 7 Habits kepada adik-adik kelasnya dan pentingnya refleksi setelah mengajarkan. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke kakak kelas yang paling senior SMA, ada pertanyaan kepada dua sekolah ini. Mungkin dari pengalaman teman-teman sekalian ataupun yang akan juga menjalankan di TK, ada mungkin pertanyaan untuk TK Yasporbi 2 maupun Anissa. Oh ya, sambil menunggu siapa yang mau bertanya, TK Anissa ini baru saja melakukan resertifikasi 4 tahunan ya. Bulan apa kemarin? Bulan Agustus atau Juli? Bulan ya sudah Lalu lulus Pak, bulan tahun lalu Pak, tahun lalu ya, Juni. September ya. September Pak, September. Oh, tahun lalu. November, ya tahun lalu. Oh, kayaknya saya kok ingat tahun baru sekali ya. Tahun Oke. lalu, Pak. Nah, tahun lalu sudah resertifikasi 4 tahunan dan di Oktober ini insya Allah TK Yasporbi 2 akan resertifikasi virtual yaitu 2 tahunan ya. Ya, kita doakan juga berhasil. Oke, ada pertanyaan untuk teman-teman dari TK? Saya boleh nanya Pak Andira, Silakan. Dari mana ini? Anissa. TK Anissa mau Oh, tanya Anissa nanya. biar sharing tadi kepada TK Oke, Yasporbi. silakan. Iya, tadi kan disampaikan bahwa anak-anak SLHT itu di awal ajaran baru itu menyambut adik-adiknya dan membantu guru-guru untuk memperkenalkan lingkungan sekolah. Yang jadi saya pertanyaan berarti kurang lebih anak-anak SLHT itu awalnya jadi dari kakak tadi TKA dong gitu ya. Nah, itu kan itu menarik banget buat kami karena kami sendiri kan anak-anak sehat itu baru di apa aktifnya itu di TKB, sedangkan anak-anak Oke. TKA-nya itu sebagai action team-nya. Jadi kami buat regenerasi ini mungkin pembelajaran baru buat kami seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, coba TK2 ini ada pertanyaan yang menarik. Untuk bisa menyambut adik kelas berarti apakah benar TK SLT-nya atau SLHT-nya mulai dari TKA? Oke, jadi terima kasih untuk Ya, TK silakan. sudah bertanya. Suaranya di kecil ya, Apakah sudah terdengar mengecil dengan jelas? suaranya. Apakah sudah terdengar dengan jelas? Masih Terdengar ya? kecil, Miss Masih Kisti. kecil. Tadi waktu presentasi sharing besar, sekarang mengecil. Tadi Miss Dina. Nah, Miss Dina yang sharing. Tadi Miss Terima Dina. oh iya, beda Kalau mic ya. Gimana teman? Pandiral? Masih agak kecil, Miss Misty. Oke. Mohon maaf kalau misalnya nanti agak berteriak ya. Oh, nggak apa-apa teriak. Oke. Oke. Sebelumnya terima kasih teman-teman dari TK Anissa untuk pertanyaannya. Jadi memang untuk menyambut siswa saat masa pengenalan lingkungan sekolah di awal tahun ajaran baru. Jadi itu adalah anak-anak Students Lighthouse Team di tahun ajaran sebelumnya. Jadi mereka masih tetap menjalankan tugas mereka seperti itu. Jadi supaya menjadi role model, pemantik untuk adik-adiknya yang baru saja menjadi keluarga di TK Yasporbi 2. Di TK Yasporbi 2 untuk menjadi Students Lighthouse gitu, dan juga sebagai pengenalan juga kepada orang tua daripada anak-anak baru supaya lebih tertarik lagi gitu untuk Students Lighthouse, menjadi Students Lighthouse Team di TK Yasporbi 2 seperti itu. Jadi ada anak-anak yang TKB itu menyambut teman-temannya, anak-anak baru yang ada di TKA seperti itu. Jadi Karena maksudnya ada juga anak TKA yang mengulang kelas gitu. Jadi ada anak TKA yang memang 2 kali gitu dan dia tetap di TKA gitu. Dan sebelumnya dia juga Students Lighthouse. Oke. Jadi ini kan di tahun ajaran baru, misalnya di bulan Juli awal pertengahan itu mereka menyambut, berarti SLHT ini di tahun sebelumnya dia
udah di TKA ya? Ada yang di TKA naik ke TKB gitu? Ya, betul. Oke, jadi ini yang pertanyaan dari Anissa. Berarti sebagian dari anggota SLT itu ada dari TKA waktu Betul. rekrutmen. Betul. Sehingga pada saat masuk tahun ajaran baru mereka masih bisa melanjutkan gitu ya. Ya, karena Nah, dari TK Yaspor 2 itu Students Lighthouse Team memang untuk TKA dan TKB. oke. Betul. Oke, iya. Itu demikian TK ternyata bisa ya. Oke, ini yang untuk TK Anissa selama ini fokus di TKB ya untuk live host-nya ternyata di sini campuran, jadi ada TKA dan TKB-nya dan itu keuntungannya pada tahun ajaran baru yang kalau TKB semua masuk SD ya. Nah, ini jadi bisa ada yang tongkat estafet. Oke, itu salah satu best practice yang bagus ya. Oke, good. Karena di TKA kita mengajarkan paradigma di mana everyone can be a leader. Jadi kami Oke. terapkan juga di Students Lighthouse Team TK Yaspor 2. Everyone can be a Oke. leader untuk TKA. Terima kasih. Terima kasih ya atas jawabannya. Oke, satu lagi kesempatan buat pertanyaan untuk bagaimana terkait Student Lighthouse Team di TK. Ada? Kalau belum ada, kita lanjutkan dulu ke kakak kelasnya. Ya, nanti kalau ada tiba-tiba kepikiran, kalau di sini yang ada hadir juga TK yang lain, catat aja nanti kita bisa di akhir sesi kita tanyakan lagi. Oke, sekarang kita meloncat ke SMA langsung dulu ya. Ini supaya kontras, satu yang sangat mudah yang kadang-kadang paradigma kita belum nyampe bahwa mereka bisa, ternyata bisa ya. Nah, sekarang SMA. Nah, ini yang menarik dari SMP dan SMA, khususnya mereka di Indonesia sudah ada namanya OSIS dan ini menjadi pertanyaan apakah perlu terpisah SLT dan OSIS atau menjadi satu? Apa keuntungannya kalau terpisah atau apa keuntungannya kalau bergabung? Nah, sekarang udah hadir dari SMA Visiana Cinere ya. Ini yang sharing SLT-nya ya? Betul, Pak. Atau benar? SLHT-nya. Oke, nah ini jadi bukan gurunya, bukan pembinanya, tapi SLT-nya. Oke, kita pertama kita undang SMA Avicenna Cinere, lalu kita lanjutkan dengan SMA Avicenna Jagakarsa. Nah, dua-duanya kalau nggak salah untuk Avicenna Cinere, Avicenna Cinere baru tahun depan resertifikasi ya? Tahun ini Pak. Oh, tahun ini? Tahun ini resertifikasi ya? Betul, ini betul. Oke, akan resertifikasi ya ke tahun kedua. Oke, silakan. Oke, langsung saja karena ini sudah di level SMA, maka kita pembuktian everyone can be a leader-nya langsung ke kakak-kakak SLHT SMA Avicenna Cinere, dipersilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Suaranya mohon izin kecil. kakak, suaranya sepertinya belum terdengar di kami atau hanya saya saja. Memang kecil. Boleh dibantu Iya, suaranya Kak kecil, Mak. Yati dan Kak Coba diperiksa Jendra. lagi soundnya Agak ya. lebih dekat mungkin ya, lebih dekat ke mic. Oke. Coba dites lagi, Nak. Tes gitu. Tes 1, 2, 3. Ya, sudah Ya. mulai terdengar. Coba didekatkan. Oke, tes. Ya, Oke. oke, silakan. Jadi selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan kami dari SMHT. Selamat siang. Dari OSIS MPK Ankasa SMA Visiana Cinere. Saya Aiman Zaki, bisa dipanggil Zaki sebagai Ketua OSIS. Perkenalkan, saya Dirda Kesyarianto, bisa dipanggil Dirda sebagai Ketua MPK Ankasa. Mungkin mohon izin Bapak Ibu kami share screen ya untuk memperjelas. Present.
Mohon izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah. Jadi sekarang kami akan menjelaskan beberapa topik, yaitu yang pertama pasti tentang Avicenna sekolah kami, tentang Ankasa yaitu Student Lighthouse Team kami, terus 1 tahun ke belakang apa saja yang kita sudah lakukan, kemudian 1 tahun ke depan apa saja yang akan kita lakukan. Nah, untuk sekolah kami SMA Avicenna Cinere itu sebuah sekolah swasta di Depok yang berlandaskan kurikulum merdeka sama Leader in Me tentunya. Nah, di Avicenna Cinere tidak sendiri, ada SD dan SMA. Untuk jumlah siswa kami ada 296, sekitar 100 dari setiap angkatan. Jumlah guru tim TLHT ada 31. Untuk jam sekolah itu masuk kami 6.45 dan pulangnya pukul 3.20. Dan alhamdulillah kami sudah Lighthouse Certification pada bulan Mei 2024. Nah, untuk visi SLHT kami ini, karena mohon maaf nih Bapak Ibu, kami ingin menyelaraskan visi misi bersama anggota kami, membuat OSIS MPK Ankasa circle tergacor istilahnya di SMA Avicenna Cinere. Apa maknanya? Maknanya circle kan sebuah kelompok pertemanan, jadinya kami bayangkan bahwa organisasi ini OSIS atau SLHT ini itu suatu circle pertemanan yang bisa berkarya bersama, dan tergacor maksudnya terwibawa, terkeren, betul, paling role model di SMA Avicenna. Kemudian kita juga memiliki misi, yaitu membuat OSIS MPK Ankasa sebagai organisasi yang proaktif, profesional, humoris, dan menyenangkan. Karena kami ingin memiliki organisasi yang nggak hanya tegang, perlu semuanya tegang, semua serius, tapi kita juga pengen ada sisi menyenangkannya juga. Selain itu kita juga ingin membuat SMA Avicenna Cinere sebagai sekolah yang memiliki suasana yang kondusif, solid, nyaman, aman, beriman, dan teladan. Kemudian untuk struktur, yang pertama itu leadernya Ketua OSIS ada Zaki, dan vice leader ada saya, Diadra Kisharyanto. Kemudian untuk wakil bidang itu ada 3, wakil bidang 1 ada Atar, bidang 2 ada Raska, bidang 3 ada Aira. Kemudian untuk komisaris 1 itu dari MPK, bidang leadership itu ada Ane, bidang culture ada Indi, dan bidang 3 ada Jessa. Kemudian sekretaris itu ada 2 juga, ada dari OSIS dan MPK. Ada bendahara juga, itu mereka bertiga itu dari BPH. Kemudian untuk dari bidang leadership itu ada 4 bidang, yaitu teach student to lead atau yang sering dibilang sebagai dana logistik. Kemudian ada evaluator dan ada bela negara. Kemudian untuk culture itu ada 3 bidang juga, olahraga, publikasi dan dokumentasi, dan share leadership atau hubungan masyarakat. Kemudian yang terakhir itu untuk bidang akademik itu ada 4 bidang, yaitu rohani Islam, empower leaders atau pendidikan, kesenian, dan kesehatan masyarakat. Jadi SLHT dan OSIS MPK ini satu organisasi, bukan OSIS SLHT, tapi SLHT OSIS MPK yang berjiwakan leader ini, seven habits, dan seterusnya. Jadinya ada bidang-bidang 1, 2, 3 itu sesuai leadership cluster akademik di kurikulum leader ini. Nah, OSIS MPK ini terdiri dari kami kelas 11, namun juga ada kelas 10, dan alhamdulillah kami baru saja dilantik di bulan Agustus kemarin ya, tanggal 22. Dan proses kita ngajaknya gimana sih? Sebenarnya jadi yang pertama itu kita akan diminta untuk mengisi formulir yang akan ditanyakan, yaitu visi misi kita, kemudian posisi apa yang kita pengenin di OSIS, misal pengen jadi anggota publikasi dan dokumentasi. Selain itu kita juga akan menanyakan pengalaman apa, misal mereka udah berorganisasi sebelumnya di SMP-nya mungkin. Kemudian untuk wawancara itu siswa tersebut akan ditanyakan bagaimana cara dia akan berorganisasi di saat nanti menjabat, dan apa yang akan dia lakukan misal dia tidak mendapatkan jabatan yang dia inginkan. Kemudian rapat penerimaan itu didiskusikan oleh anggota 40
atau VORT itu yang terdiri dari ketua OSIS, ketua MPK, ketua bidang, dan komisaris. Nah, kemudian rapat penerimaan juga akan diskusikan oleh guru dan kepala sekolah. Jadinya proses wawancara kayak mayoritas sudah dilaksanakan oleh SLHT-nya. Untuk formulir itu SLHT yang membuat, namun tentu saja dengan ACC Bapak Ibu Guru. Proses wawancara itu para senior-senior lah yang mewawancara, dan ada berbagai ruangan yang perlu dilewati untuk mendaftarkan diri, dan nantinya prosesnya bersinergi antara SLHT dan KLHT. Selain itu, untuk proses pemilihan leader vice leadernya, kami itu dengan teman-teman kelas 10 yang bukan hanya SLHT, tapi seluruh kelas 10 diintegrasikan dengan mata pelajaran Pancasila, di mana berlatih demokrasi, membuat 4 TPS, dan kami ada kampanye-kampanye, debat, dan seterusnya. Mereka juga dibagi, misal ada dari tim KPU, TPS, dan lain-lain. Kemudian mereka juga yang ibaratnya panitia dari kegiatan pemilu tersebut. Dengan pendampingan Bapak Ibu Guru. Terus kemudian pas udah direkrut, kami mengadakan rapat seminggu sekali untuk kami internal, dan seminggu sekali juga di hari Kamis untuk bersama Bapak Ibu Guru KLHT. Dan itu kami mendiskusikan apa saja acara selama seminggu ke depan, dan ada data-data nggak nih selama minggu-minggu sebelumnya kami menjabat. Kemudian ini sedikit profil kami. Jadi untuk misi pribadi saya, kalau sebagai siswa biasa, dari Allah untuk Allah, kembali ke Allah, insya Allah. Kemudian untuk saya ada of the reader on the mission. Kemudian misi kami berdua sebagai ketua OSIS dan ketua MPK yaitu untuk merangkul, mendengar, memberdayakan, dan membangun tim Ankasa. Kemudian 1 tahun kebelakang ini ada beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan. Ada Synergize Day, di mana kita mengundang unit SLHT SMP Avicenna Cinere untuk melaksanakan kegiatan bersama-sama. Seperti ini contohnya ada dodgeball, kemudian yang laki-laki itu mereka bisa main futsal. Kemudian ada bulan bahasa juga, itu di mana akan ada beberapa lomba seperti musikalisasi puisi, pantun, dan lain-lain. Kemudian ada alumni berbagi, di mana kita mengundang alumni yang terima di PTN, dan kita mengajak mereka untuk sharing-sharing sedikit, misal tips apa agar bisa keterima. Kemudian ada donor darah, di mana kita berkolaborasi dengan tim orang tua PLHT, yang kita berkolaborasi juga dengan Palang Merah Indonesia. Dan ini pun kami buka juga ke masyarakat luar. Terbuka untuk umum. Dan alumni berbagi biar terasa lebih reach out ke anak muda ya. Kami membuat konsepnya dalam bentuk reels Instagram, jadinya bisa ditonton. Bisa ditonton. Betul sekali. Dan kemudian selain itu, untuk menambahkan tadi proses rekrutmen, kami memperkenalkan 7 habits dan paradigm leader in me di MPLS, di foto yang sebelah kiri. Dengan refreshment ada beberapa gerakan-gerakan dan ada slide video gitu. Oke. Kemudian itu 1 tahun ke belakang, 1 tahun ke depan kita mau ngapain aja. Jadi yang pertama kita ada opini kelas, itu ada di mana kita akan menarik salah satu siswa dari tiap kelas untuk kita ajak dalam rapat mingguan kami. Misal mereka itu salah satu orang itu dia mewakili pendapat teman-teman yang misal ada ide untuk proker baru, atau misal mereka ada pengen menambahkan kegiatan baru untuk di program kerja yang akan datang. Jadinya opini kelas sangat terinspirasi dari Kang MPK, itu Majelis Perwakilan Kelas yang berdasarkan MPR, Majelis Perwakilan Rakyat, dan itu terdiri dari DPR perwakilan daerah. Sini kami ingin membuatnya perwakilan kelas. Selama ini untuk mendengar aspirasi rakyat lagi, siswa-siswi Avicenna,
itu ya tentu saja mengobrol dengan mereka, tapi juga melalui student voice, yaitu Google Form yang selalu terbuka untuk publik dibuka. Selain itu kita juga ada namanya ngobars atau ngobrol bareng Ankasa, itu di mana kita akan melakukan live podcast. Jadi kita akan mengundang misalnya salah satu siswa atau guru untuk membicarakan suatu topik yang sedang mungkin ramai sekarang atau trending. Dan juga ini menjadi suatu wadah bagi siswa-siswi SMA Fisna Senyere yang mungkin mau menceritakan lah apa saja bakat-bakat terpendamnya. Jadinya saat istirahat kami mengundang, mungkin kalau misalnya mereka bahkan memperformance nyanyi ya, atau ngeband bareng, itu juga sangat dipersilahkan. Kemudian ada AFI On Air, jadinya ini seperti radio yang melalui speaker sekolah kami, dan itu dilaksanakan insya Allah setiap Selasa pagi seminggu sekali, di mana kami akan share berita-berita Indonesia ataupun mancanegara melalui speaker sekolah. Jadinya teman-teman Afisena bisa memahami, terupdate dengan berita-berita terkini. Betul sekali. Kemudian yang terakhir kita ada Lighthouse Recertification yang kita akan insya Allah lakukan Mei di tahun pelajaran ini. Jadinya SLHT, LHT, PLHT, Holy Trinity lah bisa dibilang. Nah, baiklah. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Dan Oke, terima kasih banyak untuk ketua dan wakil ketua dari SMA Fisana Cinere. Oke, teman-teman sudah share responsnya. Tadi sama kuncinya ada meeting mingguan, tapi saya catat tadi ada 2 meeting mingguan ya. Satu internal SLT atau OSIS, satu lagi bersama Teachers Lighthouse Team. Benar ya? Oke, good. Lalu tadi saya catat juga yang terakhir selalu ada ide baru untuk next year program ya. Jadi tidak hanya program yang itu saja, program kerjanya ada yang baru ya, inovatif. Oke. Nah, kita langsung lanjut aja dengan SMA Avicenna Jagakarsa yang baru saja di tahun ini ya atau tahun lalu untuk sertifikasi Lighthouse. Tahun ini Pak. Baru Tahun ini mendapatkan ya, tahun masih ini. panas ya. Oke, silakan. Iya. Ini juga SLT-nya yang sharing ya, silakan. Betul. Iya, izin membuka terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Intan dari SMA Fisana Jagakarsa. Untuk pada sesi kali ini kami akan berbagi ya bagaimana implementasi dari SLHT di SMA Fisana Jagakarsa. Nah, sejalan dengan SMA Fisana Cirere bahwa kami menganggap ya bahwa siswa itu bisa menjadi seorang pemimpin, maka kali ini pun saya akan meminta leaders dari SLHT SMA Fisana Jagakarsa untuk bisa berbagi terkait dengan praktik baik SLHT yang ada di SMA Fisana Jagakarsa. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja ya saya serahkan kepada leaders Feris, Salma dan juga Nazira. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kami izin share screen dulu ya. Silakan. Gini. Udah belum? Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu, teman-teman? Sudah, Kak. Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu kami di sini, saya bersama 2 teman saya di sini, kami bertiga. Nama saya Feris dan di sebelah sini ada Salma, Nazira,
Nah, jadi untuk saya Ferry dan juga Salma sebagai koordinator dari Student Lighthouse Team kepengurusan tahun 2024-2025. Dan Nazira di sini sebagai koordinator dari leadership. Kami akan present beberapa hal tentang penerapan dan juga sejauh mana pemahaman kami tentang konsep Leader in Me ini, terutama di sekolah kami dan sebagai Student Lighthouse Team. Boleh lanjut? Ini pertama, ini emang fresh banget ya Ibu Bapak teman-teman. Kami baru saja mendapatkan Lighthouse Certification pada tahun ini di tahun kepengurusan kami bersama Miss Lek dan juga di coachin sama Bu Nina tahun lalu. Ini formal reviewnya, dokumentasinya. Selanjutnya saya izin menjelaskan mengenai proses pembentukan dari SLHT ini sendiri. Jadi dimulai dari timeline dan juga penyusunan kegiatan, mulai dari sosialisasi, penyebaran formulir, hingga nanti di akhir ada pengumuman pengurus SLHT yang resmi untuk tahun kepengurusan selanjutnya itu di-arrange dari kami yang sedang menjabat. Akan tetapi tentu saja ini ada diskusi lebih lanjut dulu dengan pembina dan juga guru-guru dari TLHT agar ada penyesuaian dengan kalender akademik yang sudah dibuat oleh guru-guru di bidang kurikulum. Lanjut, Bu. Ya. Ini selanjutnya untuk struktur, kami membagi struktur kepengurusan Student Lighthouse Team kami menjadi tiga bidang. Tiga bidang. Yang pertama ini ada koor saya dan juga Salma, kemudian di bawah kami ada koor-koor dari tiap bidangnya. Leadership ada 3 kepala dan juga culture 3 kepala dan juga akademik ada 3 kepala. Selanjutnya di bawahnya lagi kami membagi per bidang, per rubrik ada tim direct lesson, dari leadership, service learning, dan lain-lain. Seperti itu. Mohon maaf, Kak, ke unmute. Oke, Ya, jadi ini yang pertama, ya. Ini yang pertama ya. Di sini kami izin sharing saja ya, Ibu Bapak teman-teman semua. Ini di bidang leadership secara general itu merupakan fokus internalisasi dan juga development pada warga sekolah maupun community gitu, community partnership terkait nilai-nilai 5 paradigm, 7 habits dan lain-lain. Nah, key konsep di bidang ini tuh starts with adults learning dan juga teach student to lead. Tapi kali ini yang kita akan bahas adalah teach student to lead-nya karena kami merupakan Student Lighthouse Team. Di sini ada direct lesson. Kalau misalnya di SMA kami itu setiap hari Selasa ada yang namanya direct lesson. Nah, direct lesson ini dilakukan oleh siswa kelasnya gitu. Jadi student teach student seperti itu. Jadi sehari sebelumnya pada hari Senin biasanya akan ada pertemuan antara koordinator yang akan membahas di kelasnya nih terkait materi yang akan kami bahas besok gitu. Murid dan guru bersinergi di situ berdiskusi tentang pembedahan satu rubrik misalnya tentang tentang synergize, tentang kami mendiskusikan tentang synergize pada hari itu. Nah, besoknya pada hari Selasa pagi kami akan transfer knowledge itu ke teman-teman. Kalau misalnya student ke teman-teman yang lain dan teacher hanya provide waktu itu mungkin sebagai moderator, tapi yang akan menjelaskan ke murid nanti adalah murid dari kelas itu sendiri, perwakilan 1-2 orang. Dan juga kemudian di sini yang penting ada service learning. Karena service learning ini fungsinya student itu yang mendirect, terus juga menginisiasi, mendirect, dan juga nanti mengevaluasi, dan kami membuat sistem tersendiri. Contoh nyatanya adalah kami sebagai Student Lighthouse Team punya beberapa program kerja yang kami rancang sendiri dari mulai inisiatifnya, kemudian eksekusi di lapangan, dan nanti kami juga yang akan mengevaluasi. Dan di situ semua kita sebagian besar yang punya peran ya, kalau guru hanya mengakomodasi seperti itu. Ini contohnya kayak seperti di ASR. Kalau Avicenna itu punya program Avicenna Student Research. Biasanya kami akan menginap di rumah warga di sebuah pedesaan seperti itu. Nanti di sana kami melakukan kegiatan sosial seperti santunan anak yatim, terus juga membersihkan tempat ibadahnya, terus juga ada posko kesehatan seperti itu ya. Ada posko kesehatan nanti
Ya, itu kolaborasi antara Teachers Lighthouse Team, Student Lighthouse Team, dan juga Parents Lighthouse Team. Tapi di sana student juga take role yang sangat besar dalam pelaksanaannya. Jadi tidak semuanya dilakukan oleh guru ataupun parent seperti itu. Lanjut di bidang culture akan dijelaskan oleh Salma. Baik, sekarang saya akan menjelaskan dua rubrik yang ada di bidang culture. Jadi untuk culture sendiri, bidang culture itu fokus kepada implementasi dan juga penerapan dari Seven Habits serta Five Core Paradigm dalam kehidupan sehari-hari siswa maupun guru di sekolah. Di sini rubrik yang akan saya jelaskan adalah physical environment dan juga student voice. Untuk physical environment sendiri, kalau Bapak, Ibu, atau teman-teman berkunjung ke Avicenna, tentunya pasti akan melihat ada banyak tempelan-tempelan atau dekorasi-dekorasi di sepanjang koridor dan juga di tangga itu akan ada banyak dekorasi. Itu sebenarnya juga masuk ke dalam physical environment. Akan tetapi tempelan-tempelan itu tidak hanya sekadar tempelan biasa, akan tetapi tempelan-tempelan tersebut itu berisikan tentang quotes leadership dari beberapa siswa, kemudian juga ada Pond Seven Habits, kemudian juga ada karya-karya siswa yang memang di sekolah kami itu kan ada mata pelajaran seni rupa dan tidak jarang dari mata pelajaran itu kami menghasilkan produk dan nanti itu akan dipajang di koridor-koridor sekolah sebagai celebration. Iya, sebagai salah satu part of celebration. Selain itu juga physical environment tidak hanya di public area saja, tetapi ada juga yang di dalam kelas. Tapi di sini ranahnya SLHT itu fokus utamanya adalah untuk mengurus, mengarrange dan juga mengupdate physical environment yang ada di public area saja. Kemudian selain bertanggung jawab untuk memperbarui physical environment di sekolah, SLHT di sini juga berperan untuk berkolaborasi dengan TLHT untuk membuat jadwal pembaharuan physical environment baik yang ada di kelas maupun di public area. Kemudian selanjutnya ada student voice. Jadi student voice ini sebetulnya kalau dilihat-lihat bisa dimasukkan ke dalam physical environment karena student voice di sekolah kami itu berbentuk mading dan juga ditempel di salah satu bagian koridor kami juga. Cuma di sini student voice kami itu kami gunakan untuk sarana sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi atau opini siswa terkait kebijakan atau bahkan program yang sudah dijalankan oleh sekolah agar sekolah bisa make an improvement atau bahkan bisa membuat suatu perubahan di sekolah. Dan ini tentunya sangat selinear dengan salah satu five core paradigm yaitu change start with me. Jadi di sini siswa-siswi di sekolah tidak hanya datang ke sekolah dan belajar, tapi mereka juga bisa membuat suatu perubahan, bisa juga membuat suatu perkembangan pada lingkungan sekolah mereka. Begitu. Lanjut, Bu. Baik, selanjutnya untuk bidang akademik ini berfokus kepada bagaimana kami memastikan wildly important goals siswa selinear dengan WIG sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Jadi untuk pertama, untuk rubrik Align School Goals ini, rubrik ini fokus pada bagaimana kami memastikan seluruh WIG sekolah tercapai melalui koordinasi dan kolaborasi yang efektif dengan mengadakan pertemuan rutin. Jadi setiap bulannya kami mengadakan pertemuan rutin dengan seluruh leader WIG per kelas untuk mengecek progres pencapaian WIG kelas dan sekolah. Dan selain itu, kami juga berkolaborasi dengan TLHT untuk memantau ketercapaian WIG sekolah dari per kelasnya. Dan dengan kerjasama ini, kami bisa memberi masukan agar target sekolah tercapai dengan optimal. Dan juga selanjutnya ada rubrik kedua, yaitu Leadership Portfolio, yang berfokus kepada pengembangan kepemimpinan siswa dan juga progresnya untuk mencapai target-target mereka sendiri dan juga sekolah. Jadi, kami merancang timeline pembuatan Leadership Portfolio agar siswa tahu kapan dan bagaimana mencatat perjalanan kepemimpinan dan progres-progres mereka. Dan kami juga melakukan kegiatan sharing kepada siswa kelas 10 ya, karena mereka kan baru masuk. Jadi agar mereka mendapatkan inspirasi sejak awal dalam bagaimana cara mengisi leadership portfolio, dalam bagaimana membuat WIG, dan lain-lainnya. Dan selain itu, kami juga bersinergi dengan wali kelas atau TLHT untuk melakukan update portofolio minimal 1 kali sebulan agar proses pengembangan leadership berjalan dengan konsisten. Ya, sudah Ibu. Baik, mungkin itu presentasi terkait beberapa rubrik dari 3 bidang dari SMA Avicenna Jakarta.
Terima kasih. Terima kasih. Terima Kami kasih serahkan kembali kepada kepada Ibu. Oke, terima kasih kepada tim SLT, SLHT, SMA Avicenna Jagakarsa atas sharingnya. Nah, kalau kita lihat tadi sama ya, ada tim leadership, culture, dan akademik. Tadi dibahas lebih jelas program kerjanya di masing-masing. Nah, ada pertanyaan nggak? Nah, tapi saya jadi penasaran nih, jadi ada pertanyaan nih. Kalau dilihat cukup dalam ya detail untuk rencana kerja di masing-masing tim tadi. Nah, bagaimana pembagian, mana fokusnya Teachers Like Host Team, mana perannya Student Like Host Team? Karena kalau dilihat nampaknya, nampaknya nih Teachers Like lebih ringan ya, action timnya teachers, karena sebagian besar udah ditangani oleh Student Like Host Team. Benar nggak? Atau ada sinerginya seperti apa? Silakan. Baik, Itu kami pertanyaannya. Baik, izin menjawab ya, Pak Andiral. Oke, Oke, peran dari mic saya TLHT di berarti ada sini. masalah ya, sebentar. Oh ya, Saya tidak mendengar. Sudah jelas, Oke. Pak Ya, Andiral, jelas. suara Miss Pak. Intan. Iya, izin menjawab ya Pak Andiral dan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi peran dari TLHT di sini juga juga ada andilnya ya, di mana ketika SHT itu tadi sudah terbagi menjadi 3 bagian, maka di TLHT pun ada gitu ya pembagian dari perannya masing-masing. Jadi ketika tadi dijelaskan oleh Leader Nazira ya terkait dengan akademik, maka nanti Nazira sebagai leader akademik akan berkolaborasi dengan TLHT bagian akademik yaitu dengan Bu Iis ya. Nah, untuk mengupdate progres dari misalkan kalau itu terkait dengan Line School Goals, maka nanti akan diskusi terkait dengan ketercapaian WIG sekolah seperti itu. Kemudian ketika bicara tentang SLC, maka nanti leader SLC dari SLHT nanti akan berkonsultasi dengan Pak Roni sebagai leader sebagai TLHT dari bagian akademik bagian SLC seperti itu Pak Andiral. Jadi anak-anak tidak bergerak sendiri ya, tapi ada pendampingan dari guru sebagai fasilitator seperti itu. Iya. Jadi tim aksi gurunya memang lebih ringan ya. Iya, alhamdulillah anak-anak kami adalah anak-anak yang aktif ya Pak Andiral. Jadi untuk peran dari SHT ini sangat membantu TLHT dalam dan juga PLHT ya tentunya dalam menjalankan leader ini di Sekolah Avicenna Jakarta. Oke, makasih. Oke, teman-teman sekalian, ada pertanyaan untuk tingkat SMA, SLT, khususnya terutama kepada siswa perwakilan dari SLT itu sendiri, karena sebagian nanti mungkin ada acara lain ya, jadi akan meninggalkan ruang ini. Ada yang mau bertanya kepada tim SLT, SMA, Avicenna Jagakarsa, dan Cinere? Belum ada? Mungkin SMA lain yang mungkin saat ini masih butuh advice untuk memberdayakan SLT-nya di tingkat SMA? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih kepada tim SLT SMA Avicenna Jagakarsa dan Cinere atas sharingnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke tingkat SD ya. Nah, tingkat SD ada 2 yang akan sharing dari SD Yasporbi 1.
Nah, SD Yasworbi 1 ini akan sertifikasi Lighthouse di bulan Oktober. Kita doakan supaya berhasil, lancar ya. Nah, lalu dari SD Visiana Jagakarsa yang tahun ini di 2024-2025 ya, baru sukses sertifikasi Lighthouse-nya. Jadi ada yang akan dan baru menjalani sertifikasi Lighthouse. Oke, kita silakan sekarang dari mana? Dari SD Yasporbi 1 dulu mungkin? Ya, baik Boleh, Pak, Pak izin. Dira. Silakan. Sebentar, izin share ya Pak. Iya. Bentar. Mana ya? Sebentar Pak. Oh, Sani, punten sudah di-share, Miss. Oke, baik, baik, silakan. Bentar ya. Oke, baik Pak. Saya akan menyampaikan untuk eh, pemberdayaan Student Lighthouse di SD Yasporbi 1. Lanjut, Miss. Baik, di SDS Porbi 1, di sini kita membagi untuk student lighthouse-nya itu Pak menjadi 3 tim. Nah, di sini kita eh, ada 7 anak, yaitu yang dia mengkoordinir dari semua lighthouse. Yang pertama adalah ketua SLT-nya adalah Nanda, kemudian ada ketua tim 1, kemudian ada ketua tim 2 dan ketua tim 3. Kemudian ada ketua tim 4, ketua tim 5, kemudian juga ada ketua tim 6. Ya, di sini untuk Hiyori dan Indri dari ketua tim 1 dan ketua tim 2 itu dari leadership, kemudian ketua tim 3 dan 4 itu dari culture dan untuk ketua tim 5 dan ketua tim 6 itu dari akademik. Lanjut, Miss. Nah, di sini ada struktur organisasi dari Student Lighthouse yang tadi dari perekrutmen waktu rekrutmen itu mereka mendaftarkan diri, kemudian lewat voting, kemudian lewat wawancara dan terakhir adalah dipilih menjadi ketua. Nah, untuk kegiatan rutinnya di sini setiap hari kita ada beberapa. Yang pertama biasa siswa-siswa itu udah mendapat jadwal piket yaitu untuk penyambutan siswa yaitu di gerbang. Kemudian morning greeting mereka memberikan motivasi di pagi hari kepada semua siswa. Kemudian juga mengumumkan saat istirahat yaitu announcement break time. Kemudian setiap Senin mereka juga menjadi dokter kecil, yaitu mereka berdiri di belakang barisan, kemudian mereka akan memberikan pelayanan kepada teman-temannya yang ketika upacara mereka sakit. Kemudian juga setiap hari Selasa dan Kamis mereka bertugas ya, bertugas ketika ada sholat duha, mereka bertugas untuk mengumpulkan S3 di mana nanti S3 itu akan dikumpulkan dan akan disalurkan ketika ada kepentingan seperti waktu bulan Ramadan, kemudian juga untuk service Senin yang lain. Kemudian setiap rapat bersama mereka biasa berkumpul di hari Kamis, yaitu seminggu itu 2 kali sebulan 2 kali, jadi seminggu sekali ya. Kemudian kalau untuk hal-hal yang urgent mereka akan di hari Jumat mereka berkumpul. Kemudian juga instruktur senam yaitu ketika di hari Jumat. Lanjut, Miss. Baik, kemudian hal-hal yang dilakukan untuk anak-anak SLT ini mereka memonitoring leadership role apa yang sudah dijalankan di kelas maupun di tingkat sekolah ya. Untuk di tingkat kelas mereka mengadakan pengecekan rutin. Jadi mereka biasanya akan datang ke setiap kelas, kemudian mereka akan melihat ini apakah di setiap kelas itu sudah berjalan untuk leadership role-nya. Karena kita kan
melihat dari setiap kelas apakah leader kelas week-nya sudah dijalankan, kemudian leadership portfolio-nya sudah diisi atau belum. Nah, mereka terbagi dari keenam tim itu membagi, kemudian mereka akan datang sesuai dengan arahan dari Teachers Lighthouse. Jadi ada kerjasama antara Teachers Lighthouse dengan SLT. Itu mereka di tim satu itu mereka akan melakukan pengecekan untuk apakah dari kepala sekolah, kemudian dari wakil kepala sekolah dan koordinator dari Lighthouse itu sudah melakukan pengisian baik dari Class Week maupun leadership portofolionya. Kemudian dengan tim 2 mengadakan service learning, mereka itu mengajar Seven Habit di setiap kelas. Kemudian juga yang baru-baru ini ada pelatihan public speaking. Kenapa? Karena public speaking itu ternyata sangat diperlukan untuk setiap anak. Jadi ketika mereka ada penyambutan, kemudian menjelaskan kepada siswa yang lain, jadi mereka membutuhkan teknik dalam public speaking. Kemudian untuk tim 3 mereka mengadakan pengecekan physical environment setiap kelas, apakah sudah lengkap, kemudian juga membantu untuk memberikan dekorasi dan hiasan yang tentang Seven Habit di area sekolah. Kemudian untuk tim 4 sendiri, mereka akan mengecek dan menindaklanjuti untuk student voice-nya itu apakah sudah dijalankan di tingkat kelas maupun tingkat sekolah. Kemudian juga di tim 4 mereka merupakan jadi motor penggerak buat teman-teman yang lain supaya mereka benar-benar menjalankan tugasnya. Kemudian untuk tim 5 ini yang sangat penting yaitu melihat week sekolah, kemudian juga membacakan ketika upacara berlangsung dan juga pencapaiannya apakah sudah tercapai atau belum. Kemudian juga untuk tim 6 melakukan pengecekan leadership portfolio ke kelas-kelas juga dan juga menyiapkan ya ketika nanti SLC biasanya juga disiapkan begitu. Kemudian leadership tingkat sekolah, Miss, lanjut Miss. Untuk leadership tingkat sekolah, anak-anak juga biasanya mereka juga mempunyai peran yaitu menjadi petugas upacara dan juga terlibat dalam kepanitiaan yang baru-baru ini 17 Agustus untuk merayakan Hari Kemerdekaan menjadi panitia. Kemudian juga mereka membuka open recruitment kepada teman-teman yang lain. Untuk saat ini adalah open house, jadi mereka sudah menyiapkan dari panitia maupun akan mensosialisasikan kepada teman-teman yang lain. Jadi berbagai macam kepemimpinan yang bisa dipilih oleh anak-anak ya. Jadi kemudian juga mereka juga berlatih untuk menjelaskan ada spot-spot tertentu di sekolah ini yang mereka berperan seperti leader of library, leader di kemudian di UKS, laboratorium, kemudian juga tentang BK, kemudian juga week sekolah. Jadi ketika ada orang tua yang misalnya mau mendaftar atau mau menjadi murid baru, biasanya mereka akan membantu orang tua untuk melihat-lihat sekolah dan menjelaskan apa saja yang sudah ada di sekolah Yasporbi. Kemudian leader of kakak asuh ini sudah dalam wacana. Kalau yang kemarin sudah berjalan tahun kemarin, kalau untuk tahun ini mungkin nanti di 3 bulan ke depan. Jadi 3 bulan pertama biasanya anak-anak kelas 1 masih menyesuaikan, kemudian eh, selanjutnya akan dibantu oleh kakak-kakaknya menjadi kakak asuh dalam hal membaca dan menulis untuk khusus kelas 1. Kemudian juga bersama TLT dan PLT akan biasanya akan mengadakan pembagian sembako maupun membuat takjil ya. Jadi mereka akan bertugas bersama-sama yang kemarin sudah dilaksanakan di Ramadan kemarin dan nanti untuk tahun depan nanti akan dilaksanakan dan mungkin akan ditambah dengan service learning yang lainnya. Kemudian juga kita sudah membuat action plan yang kemarin juga untuk 1 tahun ke depan dan TLT dan PLT juga sama-sama uh, membantu untuk SLT dalam membuat action plan. Selanjutnya, Miss. Nah, ini adalah yang sudah dilaksanakan di tahun ajaran ini. Jadi di bulan Juli mereka berperan dalam panitia MPLS. Kemudian di bulan Agustus
tadi sudah 17 Agustus, kemudian September dan Oktober dalam kepanitiaan open house, dan di November nanti ada leadership camp. Leadership camp juga anak-anak SLT juga berperan dan juga akan membuka lowongan kepada yang lain. Kemudian di Desember insya Allah akan dilaksanakan kelas meeting. Mereka juga akan berperan, ide-ide juga dari mereka, dan kita TLT biasanya sama PLT juga akan melihat apakah mana ide-ide dari mereka yang akan kita laksanakan. Selanjutnya, Miss. Ya, baik. Untuk selanjutnya, ketika pesantren Ramadan tadi sudah, kemudian untuk seleksi SLT kita kemarin menambah, jadi untuk wawancaranya adalah dengan ditambah untuk public speaking. Alhamdulillah sudah lebih terlihat ya bakat-bakat anak-anak ketika mereka dalam proses pemilihannya kita tambahin dengan selain seleksi tertulis, kemudian ada wawancara dan ditambah public speaking. Kemudian untuk selebrasi P5 dan LIM juga kita mengadakan open recruitment, dan penyelenggara panitianya adalah dari mereka dan juga kegiatannya, idenya dari mereka, dan kita sebagai TLT maupun PLT kita selalu memberikan support. Sudah, Miss? Selanjutnya, Miss. Ya, jadi SLT ini merupakan sangat berperan ya, dan merupakan calon pemimpin. Jadi dalam pelaksanaan kepemimpinan di sekolah sebagai motor penggerak. Jadi mereka sangat luar biasa, dan banyak sekali dari anak-anak yang mereka itu secara sadar dan antusias ingin ikut dan juga membudayakan kepemimpinan siswa. Jadi merupakan menunjukkan bahwa setiap anak itu memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga mereka bisa berkolaborasi dan berkoordinasi dengan semua stakeholder di sekolah. Terima kasih, sekian dari kami. Oh, Oke, foto-foto ya, Pak ya. Mungkin foto-foto iya. ini ada beberapa yang mereka sudah lakukan ya. Waktu itu yang baru-baru Juli ada Dewan Pembina datang, kemudian juga mereka sudah memberikan calon ketua ya, kemudian juga ada kegiatan dari SLT ya. Oke. Ada Terima beberapa. kasih Ya, terima teman-teman kasih. dari sharing dari SD Yasporbis 1. Tadi saya lihat ada 7 ketua ya, 1 ketua utama, lalu ada 6 ketua tim Iya, aksi ya. iya betul, Pak. Lalu total ada 38 anggota ya. Iya, betul. Dalam peran-peran kepemimpinan tadi, apakah semuanya hanya dari 38 orang tadi atau juga merekrut? Tadi kan ada leadership roles tingkat sekolah yang beragam. Iya, Itu jadi hanya dari ya, SLT atau juga bisa dari luar SLT? dari luar SLT biasanya ada open recruitment, Pak. Nanti untuk saat ini di bulan ini adalah untuk panitia di open house. Oke, SLT murni atau ada tambahan dari luar Ada SLT? tambahan, Pak. Ada tambahan. Oke, Jadi juga yang ya. SLT-nya sebagai panitia dan mereka membantu untuk membimbing teman-teman yang lain, Pak, berperan. Oke, makasih untuk SD Yasporbis 1. Oke, kita lanjut kepada SD Visena Cinere. Jagakarsa, Pak. Oh, Jagakarsa. Iya, sorry. Jagakarsa. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Andira. Izin share screen ya, Pak. Iya, silakan. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Baik. Selamat sore, Bapak Ibu. Mohon izin, Pak Andira, Bu Dian, Bu Nina, saya Bu Ayu dari SD Avicenna Jakarta yang akan sharing nih tentang pemberdayaan Student Lighthouse Team di SD Avicenna Jagakarsa. Nah, yang pertama di sini saya akan menceritakan dulu sejarah Student Lighthouse Team di SD Avicenna Jagakarsa. SLHT di SD Avicenna Jakarta ini dibentuk dari tahun 2022 2023 di angkatan tahun pertama, di mana SLHT ini dimulai dari leaders kelas 4 sampai kelas 6 SD. Ada 4 divisinya. Yang pertama ada kerohanian, lalu ada divisi seni,
ada olahraga, dan ada akademik. Lalu di 2023-2024 di angkatan tahun kedua masih sama seperti di tahun pembelajaran 2023 2022-2023. Masih ada 4 divisi ya. Lalu sempat pada waktu itu Bu Nina datang ke SD Avicenna Jakarta, coach kami, Bu Nina memberikan saran dan masukan kepada kami bahwa SLHT bisa dong dari kelas 1 sampai kelas 6 karena kan everyone can be a leader gitu. Nah, di tahun 2024 sampai 2025 di tahun ketiga kami SLHT dari kelas 1 sampai kelas 6. Lalu ada 3 divisi, yaitu divisi culture, akademik, dan leadership. Nah, di tahun pembelajaran 2025-2026 ini, di angkatan tahun keempat, coming soon, Pak Aniral ya. Karena kami sedang proses nih ya, proses penyeleksian kemarin di awal bulan September, lalu pemilihan ketuanya juga, dan nanti di tanggal 26 kami akan inaugurasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada proses rekrutmen nih anggota SLHT di SD Avicenna Jakarta. Yang pertama ada open rekrutmennya ya dari tim SLHT kelas 1 sampai 6. Lalu ada pengetahuan LIM ya, tes pengetahuan LIM dan ada tes wawancaranya juga. Lalu setelah itu ada pengumuman dan ada inaugurasi dan yang terakhir ada LDKS. Nah, selanjutnya itu ada proses rekrutmen dari Ketua SLHT di SD Avicenna Jakarta, di mana ya dimulai dari pendaftaran, lalu ada wawancara bersama pimpinan sekolah, lalu pengumuman kandidat calon Ketua SLHT, dan dilaksanakan briefing juga kepada calon Ketua SLHT, dan ada pemilihan Ketua SLHT. Nah, untuk pemilihan ketua SLHT di SD Avicenna Jakarta kami menerapkan seperti pemilu gitu. Di sini kami juga apa ya, anak-anak itu memiliki hak suara untuk memilih siapa nih yang pas untuk menjadi ketua SLHT. Setelah itu ada penghitungan suara calon ketua SLHT dan penghitungan suara ini dilakukan bersama-sama dan disaksikan oleh semua warga sekolah di SD Avicenna Jakarta gitu. Dan terakhir pengumuman hasil penghitungan suara ketua SLHT dan inaugurasi. Nah, untuk struktur SLHT di SD Avicenna Jakarta terbagi menjadi 3 ya, ada culture, leadership, dan akademik. Nah, namun di atasnya culture, leadership, dan akademik ada ketua SLHT-nya juga dan sekretarisnya. Selanjutnya ada rapat mingguan SLHT di SD Avicenna Jakarta itu setiap hari Kamis seminggu sekali gitu, dimana kami dibagi menjadi 3 ya, tadi leadership, akademik, dan culture, dan membahasnya juga sesuai dengan pembahasannya masing-masing Bapak Ibu. Di culture ada mengontrol papan student voice, melakukan pengupdatean mading sekolah, lalu ada kunjungan ke kelas untuk sosialisasi tema student voice dan mading sekolah setiap bulannya. Nah, di leadership di sini mempelajari program LIM lebih dalam melalui poster-poster Seven Habits, lalu menjelaskan pengetahuan LIM melalui kunjungan ke setiap kelas, dan di akademik menjelaskan pengetahuan personal week leaders melalui kunjungan ke setiap kelasnya, dan menjelaskan pengetahuan leadership portfolio. Nah, keterlibatan SLHT di SD Avicenna Jakarta cukup banyak ya, karena mereka sangat membantu sekali nih Bapak Ibu gurunya gitu di berbagai macam kegiatan. Yang pertama ada tour leader saat ada kunjungan, lalu ada sosialisasi student voice, lalu tahun lalu itu kami melakukan sayembara logo SLHT. Logo SLHT ini juga dibuat langsung oleh leaders SD Avicenna Jakarta yang nantinya kami memilih nih. Kita suarakan siapa yang memang logonya paling bagus gitu dan bisa digunakan gitu.
Lalu selanjutnya juga kami ada jadwal piket infak Jumat, jadwal piket dan pembayaran zakat pada bulan Ramadan. Selanjutnya lagi ada menginformasikan tema mading kelas di setiap bulannya, karena setiap bulan di SD Avicenna Jakarta kami ganti madingnya gitu dengan tema-tema yang berbeda. Lalu selanjutnya Expo Eskul, memandu acara open house sekolah, dan berbagai macam panitia kegiatan gitu ya, menjadi MC, lalu dokumentasi, lalu juga membuat flyer gitu. Nah, ini baru banget kemarin ya di SD Avicenna Jakarta. eh, Selain kami juga SLHT SD bergabung, tapi kami juga sering rapat bareng nih sama kakak-kakak SLHT SMP dan SMA gitu. Dan ketika ada kegiatan di gambar paling bawah ini, kami mengundang kakak-kakak SMP untuk datang ke acara Leadership Day supaya kami bisa tahu nih evaluasi apa yang perlu diperbaiki di kegiatan Leadership Day. Nah, yang terakhir ada plus dan deltanya ya. Tentunya ketika kami Bapak Ibu guru TLHT bekerja sama bersama SLHT pastinya ada plus dan deltanya. Plusnya yang pertama terlibatnya siswa-siswi di sekolah dalam berbagai acara atau kegiatan. Siswa-siswi mendapat pengalaman menjadi leader, meningkatkan percaya diri siswa, siswa belajar memanajemen waktu. Nah, untuk deltanya, padatnya kegiatan sekolah dan di luar sekolah karena eh, siswa-siswi di SD Avicenna Jagakarsa itu banyak juga lesnya gitu. Jadi untuk ngatur rapat di hari Kamis itu lumayan apa ya, lumayan lama juga nih eh, bisa ketemu di hari Kamis. Kenapa gitu? Karena banyak yang les ataupun yang lainnya gitu. Lalu deltanya juga persiapannya harus benar-benar dari jauh-jauh hari karena memang kami dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu SLHT-nya. Nah, itu aja dari saya. Semua anak itu adalah leaders. Jadi, kita akan kasih kesempatan kepada semua anak itu untuk eh, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang membuat mereka lebih percaya diri. Terima kasih. Selamat Oke. sore, Bapak Ibu. Terima kasih kepada SD Avicenna Jagakarsa yang sudah sharing tentang pemberdayaan SLT-nya. Nah, tadi saya lihat ada ketua, lalu ada 3 ketua divisi ya, culture, academic, dan leadership. Total berapa anggotanya? Kalau tahun lalu itu ada 34 Pak 34. Andiral karena Mhm. memang tahun lalu itu untuk ketua SLHT dan sekretaris serta bendaharanya memang kita lanjutin nih 2 tahun periodenya karena kan apa sih namanya kita juga masih butuh mereka gitu untuk Hmm. kegiatan-kegiatan sekolah yang sangat padat kayak gitu. Oke, tadi saya lihat cukup banyak kegiatan keterlibatan di SLT. Pertanyaannya di dalam peran-peran kepemimpinan dari berbagai kegiatan tadi, apakah hanya tim SLT yang 34 tadi atau juga melibatkan siswa lain yang tidak berada dalam SLT? Oke, baik. Terima kasih Pak Andiral untuk pertanyaannya. Untuk keterlibatan anak-anak yang bukan SLHT di SD Avicenna Jakarta, kami melakukan oprek Pak Andiral. Jadi Mhm. setiap siswa itu leader. Kita Mhm. memberikan kesempatan kepada mereka semua. Baru saja kemarin acara Maulid Nabi, kami membuka oprek juga. Dan kebetulan MC-nya itu bukan hanya dari SLHT gitu. Mhm. Oke. Jadi tadi kalau acara-acara tadi yang yang oprek tadi dari TLT atau SLT yang melakukan proses promosi open recruitment dan rekrutmennya dari SLT-nya atau TLT-nya? Iya, kami gabungan Pak Andiral. Jadi Hmm. karena memang anak-anak SD, kami pihak guru juga membantu untuk oprek tersebut. Namun Mhm. di lapangan kami juga membutuhkan peran dari SLHT gitu. Oke.
Tadi saya juga lihat bahwa setiap subtim tadi divisi itu ada guru pendamping ya sendiri. Jadi ada berapa guru yang mendampingi SLT? Eh, 3 atau 4? Ya, kalau untuk yang mendampingin SLHT itu ada 3, karena kan dari tim 3. culture, akademik, Mm-mm. sama leadership. Namun untuk koordinator SLHT-nya itu ada 1 Pak Anjira untuk di tahun ini. Kalau di tahun kemarin Oke. ada 2 gitu. Oke. Oke, makasih sekali lagi. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Tadi saya lupa saya nanya yang dulu ya. Teman-teman gimana tentang SD? Karena saya yakin di sini banyak sekali SD leader email lainnya. Mungkin lagi proses pertama kali atau akan dari SCT Permata itu akan ya. Nah, jadi mungkin ada yang mau bertanya. Kalau enggak kita lanjut dulu kepada SMP ya. SMP 1 nih ya yang akan sharing yaitu SMP Visena Cinere ya. Yang tahun ini akan resertifikasi. Yes. Oke, silakan. Visana SD Avicenna Cinere. SMP, Pak. Oh, SMP, iya sorry, benar Dian. SD-nya ya, SD-nya tadi Jagakarsa. Hadir, SMP. Pak Andira. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. malu ini saya di spotlight. Mohon izin Pak Andira, saya beserta guru-guru ikut hadir di sini. Dan mohon maaf sebelumnya, kami tidak em, mengajak adik-adik kakak-kakak SLHT karena kemarin pulangnya kakak SLHT udah larut banget dari sekolah sehingga hari ini kami tidak ajak gitu Pak Andira. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Karena kami sedang melaksanakan kegiatan eh, terkait ini apa sertijab Mhm. ya sedang dalam perencanaan. Ya, mohon izin Pak Nira, Bu Nina dan Bapak Ibu untuk share screen. Silakan. Be- Apakah sudah Ya. terlihat? Sudah, Pak Erwin, sudah terlihat. Silakan dilanjutkan, Pak. Ya, terima kasih Bu. Mohon izin saya menyampaikan terkait perjalanan ya terkait SLHT Bapak Ibu semuanya. SLHT SMP itu berjalan diawali dari Pak Erwin, mohon maaf, suaranya sepertinya agak kecil atau mungkin hanya di device saya ya? Saya dengar, saya cukup Oke. jelas. Silakan, masih cukup jelas. Oke, ada suaranya. Kebetulan koneksi di sini lagi loop bahasa Jelas, jelas, Jerman. jelas sekali, Ya, jelas. jelas ya, Bismillah. Eh, yang pertama dari SLAT SMP, Bapak Ibu semuanya berjalan melaksanakan SLAT ini, itu yang pertama dibimbing terlebih dahulu ya dari eh, TLHT, yang dimana TLHT sendiri seperti ini terkait organisasi strukturnya Bapak Ibu semuanya eh dari LHT tersebut seperti halnya yang sudah disampaikan dari rubrik ya, kita membagi dari leadership, culture dan juga akademik. Nah,
berjalannya waktu dari tahun 2021 ya 2020 2021 sampai dengan kemarin 2023 saat sertifikasi pembentukan tim SLHT, eh, kami ini menyelaraskan dengan peraturan pemerintah juga ya Pak Andrial, mohon izin karena kan di pemerintah itu kan dari Kemendikbud itu ada yang namanya OSIS ya. Nah, ada yang namanya OSIS gitu. Sehingga kami menyelaraskan SLHT ini dengan OSIS yang ada sudah disampaikan dari Kemendikbud tersebut gitu. Nah, dengan struktur organisasi seperti ini. Yang pertama yaitu ada ketua OSIS, lalu wakil ketua OSIS, sekretaris dan bendahara. Setelah itu dilanjutkanlah terbagi menjadi 3 tim di mana ada leadership, culture, dan juga akademik. Dan di bawah-bawahnya mengikuti rubrik yang ada dari leader ini tersebut. Begitu. Nah, eh, di tahun ini kami melakukan mergerisasi ya, melakukan merger terkait evaluasi tahun kemarin, bahwasanya untuk struktur pembentukan organisasi saat ini, yaitu ketua OSIS itu sudah otomatis menjadi eh, koordinator di bagian leadership seperti itu. Nah, wakil ketua OSIS 1 dan juga ketua OSIS 2 pun itu otomatis akan menjadi eh, koordinator dari culture dan juga akademik. Nah, di bawahnya mengikuti dari rubrik-rubrik yang ada dan juga diselaraskan dengan kementerian ya terkait OSIS gitu kan, di mana ada pembinaan kepemimpinan, lalu keimanan dan budi pekerti dalam culture, lalu komunikasi dan kewirausahaan. Setelah itu ada di bagian akademik, yaitu ada olahraga, kesehatan dan kesenian, serta pengembangan teknologi dan prestasi. Nah, untuk pelaksanaan bagaimana sih SLAT ini terjadi gitu ya. Yaitu yang pertama pembentukan organisasi ini yang pertama yaitu kami melaksanakan oprek rekrutmen ya OSIS dan OSIS SLAT ini terbuka secara umum dari kelas 7, 8 dan juga 9. Seperti halnya tadi dari SD Avicenna Jakarta gitu ya, dan juga Yasporgi menyampaikan everyone can be a leader gitu. Kelas 1 sampai kelas 6 sama pula, SMP pun sama dari kelas 7 sampai dengan kelas 8. Nah, eh, tapi untuk pembentukan ini tidak semuanya bisa menjadi tim dari SLAT tersebut ya atau OSIS tersebut. Ada beberapa tahapan di mana yang pertama tahapannya ada pengisian formulir, lalu ada wawan ya seleksi dari wawancara eh, melalui TLHT dan juga SLHT yang sedang berlangsung bertugas. Lalu ada penentuan dari SLAT tersebut siapa aja nih yang didapatkan gitu ya, yang sudah sesuai dengan kriteria yang ada gitu. Nah, setelah seluruhnya didapatkan dan ditentukan, maka kami dari pihak TLHT dari teacher itu merumuskan terkait pimpinan ya, yaitu ada ketua OSIS atau ketua SLHT dan juga ketua MPK begitu. Nah, dari situ dilaksanakan kampanye pemilos, kampanye-kampanye dari kampanye akbar, lalu ada kampanye per kelasnya masing-masing, itu setiap paslon datang ke kelas masing-masing untuk mengkampanyekan visi dan misi dari SLHT tersebut. Lalu ada kegiatan debat eh, masing-masing paslon. Setelah itu ada pemungutan suara dan juga kemarin terakhir itu kita ada pelaksanaan
pemungutan suara ya, perhitungan suara di mana penentuan dari ketua SLHT tersebut begitu. Eh, Seluruhnya ini seluruh pelaksanaan ini mungkin bisa dibilang 95% lah ya, 95% ini dipegang oleh SLHT gitu. Sisanya eh, tim dari TLHT ini mendukung dari SLHT tersebut. Seperti itu perjalanan untuk pembentukan. Nah, berikutnya itu ada action plan dari SLHT yang tahun lalu yang yang sudah menjabat, di mana kalau bisa dilihat sih yang tadi kami lihat dari SMA, SD itu cukup serupa ya pelaksanaannya, di mana ada salaman pagi, upacara bendera, sholat duha, dan sebagainya begitu. Nah, lalu di sini mungkin kita lihat ada foto-fotonya. Yang pertama di sini ada sinergi bersama kegiatan sinergi kegiatan bersama SLHT SD. Ya, kalau ada Miss Dea di sini, kami melaksanakan sinergi terkait kemarin 17 Agustus di mana kami SLHT SMP itu mengundang adik-adik SD untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada di SMP. Begitu. Eh, Lalu ada kegiatan duha pun sama dipimpin oleh tim SLHT SMP. Lalu kemarin ada kegiatan pembayaran kurban, ya, pembayaran kurban ke Masjid Raya Cinere oleh tim dari SLHT. Lalu ada kegiatan Afikap yang diinisiasi oleh tim SLHT. Lalu ada kegiatan workshop juga. Ini kemarin tahun lalu workshop kegiatan rekayasa teknologi yang dipimpin pun oleh tim SMAT. Serta ada kegiatan juga ini di tahun 2022 yaitu Kid Athletics SD Avicenna Cinere yang dibantu bersinergi dengan SLHT kakak-kakak SMP seperti itu. Nah, dari keseluruhan action plan SLHT ini memang eh, penuh dipegang oleh tim-tim kakak-kakak SLHT dari leadership, culture, dan juga akademik. Ya, kami dari TLHT ini sifatnya mendukung dan juga membimbing, mendukung, memberikan evaluasi-evaluasi apabila ada hal-hal yang dirasa ada kekurangan seperti itu. Nah, di sini pun ada evaluasi dari SLHT ya terkait plus dan deltanya, lalu ada saran pengembangannya itu seperti apa untuk ke depannya. Begitu. Ya, ini pun dibuat laporan program kerja ini oleh tim dari SLHT Masis TMPK yang sedang berlangsung saat ini. Itu saja mungkin Pak. Oke. Terima kasih. Ya, makasih kepada tim SLHT SMP Avicenna Cinere berikan reaksinya. Oke. Nah, tadi saya lihat dari paparan dari SMP Avicenna Cinere, proses open rekrutmen sampai tuntas hampir seluruhnya full dijalankan oleh SLHT yang sudah sedang berjalan ya. Peran guru benar-benar hanya Tuturi Handayani. Namun saya tadi mencatat agak berbeda dengan SMP Avicenna Jagakarsa yang sama antara SMP Avicenna Cinere dengan tadi yang lebih dahulu SMA Cinere dan Jagakarsa adalah OSIS dan SLT satu kesatuan ya. Itu yang saya lihat tidak dua yang terpisah.
Namun yang menarik kalau tadi saya tidak salah cermati, kalau di SMA eh, ruhnya eh, framework leader ini kuat sekali sehingga ada eh, apa divisinya dibagi berdasarkan leadership, culture, dan akademik, dan program kerjanya pun diselaraskan dengan demikian. Makanya tadi saya sempat tanyakan, wah enak sekali nih tim TLT-nya karena sangat sebagian besar ditangani oleh SLT-nya. Sedangkan SMP, kalau saya tafsirkan dari presentasinya, kalau sebelumnya terpisah, ada fokus yang cukup jelas. Di tahun ini nampaknya OSIS-nya yang jauh lebih dominan. Dan dari program kerjanya pun kelihatannya lebih mirip ke OSIS daripada SLT-nya. Mohon Nah, izin ini Pak Nurul, ya, boleh menambahkan sedikit. ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan Pak Andira. Mm-mm. Jadi memang Bapak Ibu semuanya ini udah SLHT di SMP sendiri kami sebuah perjalanan Mm-mm. perkembangan gitu. Iya. Bagaimana kita bisa ambil win-win solutionnya. Di satu Mm-mm. sisi kami sebagai sekolah yang berada di lingkungan Indonesia Mhm. yang apa ya kan yang kalau dalam peraturan di kementerian itu satu-satunya organisasi resmi di sekolah itu adalah OSIS gitu. Tapi di Mm-mm. sisi lain kami juga punya muatan lebih gitu yaitu leader in me itu bagaimana Mm-mm. kami coba mengawinkan nilai-nilai leader in me ini dengan nilai-nilai yang sudah ada secara nasional gitu. Mm-mm. Maka dari penamaan memang kami menggunakan penamaan yang sesuai dengan arahan terkait OSIS, tapi kami masukkannya itu dalam program kerja yang ada di setiap bidang-bidangnya. Contohnya untuk bidang akademik di divisi pengembangan teknologi dan prestasi, salah satu program kerjanya itu adalah apa ngituin uh, mengevaluasi prestasi siswa yang merupakan salah satu dari WIG kami. Jadi salah satu program kerjanya adalah dan pengisi. Oke, hilang suaranya. Oh, ke mute. Ya, sudah. Silakan. Tadi sampai mana ya Pak ya? Di tengah. Program kerja ya tadi Oh ya. ya, ya, jadi program kerja, contohnya untuk program kerja divisi pengembangan teknologi dan prestasi ini, salah satu program kerjanya adalah monitoring WIG baik di kelas maupun di sekolah seperti itu. Kemudian untuk di komunikasi dan kewirausahaan, salah satu program kerjanya adalah leadership environment. Jadi berapa 3 kali, nah itu 18 rubrik yang ada di rubrik leader ini itu kami masukkan ke dalam proker di bidang-bidang tersebut, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi ini kami coba dahulu gitu biar win-win solutionnya gitu, biar apa ya biar bisa dua-duanya dapat lah kayak gitu Pak. Oke, makasih atas penjelasan tambahannya. Iya, kenapa saya angkat seperti ini? Memang ini yang saya temukan di lapangan, isu untuk SMP SMA. Ada yang apakah perlu disatukan atau tetap dua lembaga terpisah? Lalu kalau digabungkan seperti apa? Nah, dengan adanya sharing tadi, ada juga dari teman-teman SMA kebetulan. Nah, teman-teman jadi bisa melihat memungkinkan nggak kalau digabung dengan framework leader ini yang kuat atau seperti yang tadi SMP. Jadi sharing ini memang sengaja kita adakan sehingga teman-teman bisa melihat langsung bahwa bisa menjawab keraguan yang ada, apakah digabung atau dipisah ya. Jadi masing-masing punya keunggulan ya. Ketika digabung pun bentuknya seperti apa juga punya keunggulan. Saya sedikit sebagai penutup, kalau nggak ada pertanyaan, ini terutama untuk teman-teman di SMP dan SMA. OSIS memang organisasi resmi ya. Jadi wadah resmi aspirasi kegiatan siswa, fokusnya biasa sebagian besar adalah manajemen acara, perwakilan siswa, program kerja tahunan. Dengan struktur yang formal, jangkauan luas, diakui secara resmi. Benar tadi yang disampaikan. Sedangkan
Student Lighthouse Team ada tujuannya adalah untuk menjadi keteladanan motor penggerak bagaimana kita membangun budaya kepemimpinan, ya, yang dimana di original OSIS tidak sampai ke sana. Mereka fokusnya bagaimana keterwakilan siswa dalam bersuara dan juga kegiatan-kegiatan yang dikelola siswa. Di SLT ada ruh untuk mengawal ikut bersama-sama dengan guru mengawal proses membangun budaya kepemimpinan. Dan tentunya ada fokus-fokus bagaimana memperkuat implementasi 7 Habit, juga implementasi leader IMI, fokus kepada pengembangan budaya dan karakter. Nah, disinilah sebenarnya kekuatan masing-masing. Nah, kita yang menarik kan memang di dalam 7 Habit kita ajak untuk masuk ke sinergi. Ketika kekuatan masing-masing berjalan masing-masing, akan muncul kekuatan masing-masing, tapi akan juga muncul mungkin dilema. Ya, misalnya akhirnya di mata siswa siapa nih yang wakil mereka? Apakah SLT atau OSIS? Kalau nih masih terpisah dua. Apakah kadang-kadang program kerjanya tumpang tindih karena di SLT juga ada leadership events, artinya kegiatan-kegiatan juga. Jadi untuk pihak guru atau sekolah siapa nih? Ini taruhnya di mana? Nah, disinilah sebenarnya yang menarik proses sinergi karena sinergi mengatakan bahwa 1+1 bisa menghasilkan 10. Gimana tadi perjalanan, tentunya tadi dalam perjalanan SMP Avicenna Jagakarsa maupun Cinere dan SMA Avicenna Cinere Jagakarsa dalam proses tadi memang akan berjalan tadi evaluasi terus-menerus yang intinya adalah bagaimana dua kekuatan ini saling memperkuat dan akhirnya menciptakan kekuatan baru yang jauh lebih besar daripada sekedar OSIS ataupun sekedar SLT. Ya, dengan sharing ini saya berharap teman-teman mendapatkan beberapa gambaran pendekatan itu memang tidak hanya satu. Oke. Oke, itu saja teman-teman dan sebelum saya kembalikan kepada atau saya sudah kembalikan kepada Dian ya. Karena udah menjelang habis waktunya. Silakan Dian. Baik, Pak Andikal, terima kasih. Bapak, Ibu, tadi yang sudah sharing, kami ucapkan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat bagi sekolah lainnya. Student Lighthouse Team dibentuk untuk membantu penerapan proses leader ini yang ingin diharapkan. Dan semoga tadi dari sharing masing-masing sekolah, baik TK, SD, SMP, maupun SMA, dapat menjadi gambaran ya untuk sekolah masing-masing Bapak atau Ibu guru. Sampai di sini pertemuan kita mengenai memberdayakan Student Lighthouse Team. Jika tidak ada pertanyaan, kami dari Dunamis izin tutup sesi ini. Dan sampai ketemu di sesi virtual community learning di bulan depan. Dian, mungkin saya tambahkan, teman-teman kalau masih mungkin nanti terpikir ada pertanyaan lanjutan atau apa, gunakan WhatsApp grup tim aksi ini berarti SLT tim aksi 4 ya. Silakan di situ teman-teman bisa saling bertanya dan saling menjawab. Ya, jadi selain forum bulanan ini, kita bisa memanfaatkan WhatsApp grup dari tim 4, tim 1 dan seterusnya untuk Anda melontarkan pertanyaan atau pun sharing hal-hal yang baik dari sekolah Anda ya. Jadi kita bisa tidak dibatasi oleh pertemuan ini saja. Oke, ya demikian tambahan dikit Dian. Ya. Baik Pak Andiral dan Pak Andiral, Bapak Ibu, nanti untuk record ini saya masukkan juga ke dalam YouTube. Nanti mungkin bisa saya langsung share ke tim aksi 4 dan grup prinsipal ya Pak Andiral, Bapak Ibu guru. Baik, kalau begitu saya izin tutup sesi ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di sesi virtual community learning ini. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan sampai ketemu kembali di bulan depan. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.